Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ananda semua? Kali ini kita akan belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita belajar, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan dan hewan. Tentunya kita semua tahu bahwa tumbuhan, hewan, dan seluruh makhluk hidup lainnya akan berkembang biak. Namun tahukah kamu apakah itu berkembang biak? Dan mengapa seluruh makhluk hidup berkembang biak? Mari kita belajar bersama. Apakah yang dimaksud dengan berkembang biak? Berkembang biak adalah proses makhluk hidup dalam memperbaharui atau memperbanyak keturunannya untuk mempertahankan atau memelihara jenisnya. Lalu, mengapa makhluk hidup harus berkembang biak? Tentunya, makhluk hidup berkembang biak bertujuan untuk mempertahankan jenisnya agar tidak punah. Perkembangbiakan atau reproduksi bisa kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual, dan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau seksual. Mari sama-sama kita bahas satu persatu. Pertama, perkembangbiakan secara vegetatif atau aseksual. Perkembangan ini tanpa melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina, atau dengan kata lain, tanpa melalui proses perkawinan. Sedangkan yang kedua, perkembangbiakan secara generatif atau seksual, yaitu perkembangbiakan dengan melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina, atau dengan melalui proses kawin. Perkembangbiakan secara vegetatif dapat kita bagi menjadi dua bagian. Pertama, vegetatif alami, dan yang kedua yaitu vegetatif buatan. Lalu, apa perbedaan dari vegetatif alami dan buatan? Perbedaan vegetatif alami dan buatan yaitu ada atau tidaknya keterlibatan manusia dalam proses perkembangbiakan tumbuhan. Vegetatif alami tanpa melibatkan campur tangan manusia, sedangkan vegetatif buatan tentunya melibatkan campur tangan manusia dalam proses perkembangbiakannya. Berikut macam-macam vegetatif alami. Ada tunas, tunas adventif, akar tinggal atau rizoma, lalu ada spora, geragih atau stolon, umbi batang, umbi lapis, dan umbi akar. Perkembangbiakan dengan tunas. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari bagian tubuh tumbuhan induk dan biasanya membentuk rumpun. Kita dapat menjumpainya pada tumbuhan pisang dan bambu, di mana antum perhatikan semua, di samping tumbuhan induk biasanya terdapat
batang kecil atau yang kita sebut dengan tunas. Perkembangbiakan dengan tunas adventif. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari tumbuh-tumbuhan induknya. Tapi biasanya di sana tumbuh sekitaran tepi daun atau bagian akar. Sebagai contoh dapat kita temui pada cocor bebek, di mana individu baru muncul pada tepi daun. Atau bisa kita temui juga pada tumbuhan cemara, di mana individu baru berasal dari ujung-ujung akar. Perkembangbiakan dengan umbi akar. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari organ akar yang mengalami perubahan bentuk dan ukurannya. Sebagai contoh, dapat kita temui pada tumbuhan wortel, singkong, lobak, ataupun dahlia. Antum perhatikan di mana bagian akarnya di sana terdapat penggelembungan. Di samping sebagai cadangan makanan, tentunya di sana sebagai organ perkembangbiakan. Perkembangbiakan dengan umbi batang. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari organ batang yang mengalami perubahan bentuk dan ukurannya. Sebagai contoh, kentang, ubi jalar, dan bengkuang. Namun, antum harus berhati-hati terhadap perbedaan umbi batang dan umbi akar. Walaupun umbi batang letaknya berada di dalam tanah, namun itu bukanlah akar, tetapi di sana adalah batang yang mengalami penggelembungan dan mengalami perubahan bentuk dan fungsinya. Perkembangbiakan dengan umbi lapis. Perkembangbiakan dengan umbi lapis di mana individu baru berasal dari pelepah daun yang mengalami perubahan bentuk dan ukurannya menjadi berlapis-lapis. Antum dapat temui pada tumbuhan bawang, bakung, ataupun tulip. Di mana jika kita belah bagian umbinya, di sana akan terlihat lapisan-lapisan yang dimana nantinya akan berkembang menjadi individu baru. Perkembangbiakan dengan geragih atau stolon. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari batang tumbuhan yang menjalar di atas permukaan tanah. Dapat kita temui pada stroberi, pegagan, arbe, dan rumput teki. Perkembangbiakan dengan akar tinggal atau rizoma. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari batang tumbuhan yang menjalar di dalam tanah. Sebagai contoh, jahe, kunyit, lengkuas, dan temulawak. Perkembangbiakan dengan menggunakan spora. Cara perkembangbiakan ini di mana individu baru berasal dari beberapa sel yang terbungkus dengan lapisan pelindung. Dapat kita temui pada tumbuhan paku dan tumbuhan lumut. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Sama-sama kita ketahui bahwa perkembangbiakan secara vegetatif buatan melibatkan campur tangan manusia. Vegetatif buatan sendiri dapat kita bagi menjadi 5 bagian. Pertama, mencangkok. 2. Merunduk. 3. Stek. 4. Menempel atau okulasi. Dan terakhir adalah mengenten atau menyambung. Vegetatif buatan yang pertama yaitu mencangkok. Mencangkok dapat dilakukan dengan memotong dahan tumbuhan induknya. Tentunya
sebelum dipotong, batang tumbuhan induknya atau dahan tumbuhan induknya kita kupas kulitnya. Kemudian kita isi media tanah sebagai media pertumbuhan. Kemudian ditunggu hingga akarnya keluar. Setelah akarnya keluar, kemudian kita potong dahan tumbuhan tersebut, kemudian dipindahkan pada medium yang lebih besar ataupun pada medium tanah secara langsung. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan stek. Perkembangbiakan ini dapat dilakukan dengan menancapkan atau menanamkan potongan bagian tumbuhan induknya. Biasanya, stek dapat dilakukan pada bagian batang ataupun pada daun. Sebagai contoh, stek pada tumbuhan singkong ataupun stek daun pada tumbuhan lidah mertua. Perkembangbiakan secara vegetatif alami dengan cara merunduk dapat dilakukan dengan membelokkan atau merundukkan batang tumbuhan induk ke dalam tanah. Namun, tidak semua tumbuhan dapat dilakukan dengan proses merunduk. Hanya tumbuhan yang memiliki batang yang lentur yang dapat dilakukan dengan proses tersebut. Sebagai contoh, pada tanaman apel. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan menempel atau okulasi. Perkembangbiakan ini melibatkan dua jenis tumbuhan, namun dengan syarat tumbuhan yang sejenis. Proses okulasi dapat dilakukan dengan menempelkan mata tunas dari tumbuhan yang satu ke tumbuhan yang lain. Perkembangbiakan vegetatif buatan dengan mengenten atau menyambung. Proses perkembangbiakan tumbuhan ini sama seperti okulasi ataupun menempel, yaitu melibatkan dari tumbuhan sejenis. Caranya yaitu dengan menggabungkan bagian batang dari tumbuhan tersebut. Biasanya akan dibuat sayatan, kemudian dipasangkan antara tumbuhan yang satu dengan tumbuhan yang kedua. Perkembangbiakan secara generatif. Tentunya, pada pembahasan awal kita sama-sama telah mengetahui bahwa perkembangbiakan secara generatif yaitu perkembangbiakan yang melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau didahului oleh proses perkawinan. Nah, pada tumbuhan tingkat tinggi yaitu tumbuhan yang telah memiliki kelengkapan organ tubuhnya seperti akar, batang, daun, bunga, dan buah terjadi pada bagian bunga melalui proses pembuahan yang didahului oleh penyerbukan. Lantas, apa yang dimaksud dengan penyerbukan? Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari tepat di kepala putik. Bagian-bagian bunga. Berikut bagian-bagian bunga. Pertama, mahkota, kemudian kelopak, dasar bunga, tangkai bunga, benang sari, dan putik. Mari kita bahas satu persatu. Mahkota bunga berfungsi untuk menarik perhatian hewan, biasanya serangga. Kemudian yang kedua, kelopak bunga berfungsi untuk melindungi bunga ketika belum mekar atau masih kuncup. Ketiga, dasar bunga yang berfungsi untuk melekatnya mahkota bunga. Lalu yang keempat, tangkai bunga berfungsi untuk menopang bunga dan menghubungkannya dengan bagian tumbuhan lain. Kelima, benang sari yang berfungsi sebagai organ kelamin jantan. Dan enam, putik berfungsi sebagai organ kelamin betina.
Penyerbukan dapat dibagi menjadi dua, yaitu berdasarkan asal serbuk sari dan berdasarkan perantaranya. Berdasarkan asal serbuk sari, penyerbukan dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri atau dinamakan dengan autogami, kemudian penyerbukan tetangga atau kita namakan dengan geitonogami, penyerbukan silang atau alogami, dan penyerbukan bastar atau hibridogami. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga yaitu di mana serbuk sari berasal dari bunga lain namun berasal dari satu tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang yaitu di mana serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain namun masih satu jenis. Dan terakhir yaitu penyerbukan bastar di mana serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain namun dengan syarat harus berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Penyerbukan sendiri yaitu penyerbukan di mana serbuk sari berasal dari bunga itu sendiri. Kemudian penyerbukan tetangga yaitu di mana serbuk sari berasal dari bunga lain namun berasal dari satu tumbuhan yang sama. Penyerbukan silang yaitu di mana serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain namun masih satu jenis. Dan terakhir yaitu penyerbukan bastar di mana serbuk sari berasal dari bunga lain pada tumbuhan lain namun dengan syarat harus berbeda jenis atau setidaknya memiliki satu sifat beda. Penyerbukan berdasarkan perantaranya dapat dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan yang dibantu oleh angin atau anemogami. Yang kedua, penyerbukan yang dibantu oleh hewan, yaitu zoidiogami. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air, yaitu hidrogami. Dan yang keempat, penyerbukan yang dibantu oleh manusia, yang kita namakan dengan antropogami. Pertama, penyerbukan yang dibantu oleh angin. Penyerbukan yang dibantu oleh angin biasanya memiliki ciri-ciri bunga tidak berwarna, tidak memiliki kelenjar madu, serbuk sari yang banyak dan ringan, kepala sari yang besar, dan tangkai sari panjang. Penyerbukan yang dibantu oleh angin bisa kita temui pada tumbuhan padi ataupun ilalang. 2. Penyerbukan yang dibantu oleh hewan atau zoidiogami. Biasanya penyerbukan ini memiliki ciri-ciri bunga yang berwarna mencolok, memiliki kelenjar madu, memiliki bau yang harum, dan serbuk sari lengket. Biasanya kita dapat temui pada bunga yang dibantu oleh hewan, misalkan lebah, kelelawar, siput, ataupun burung. Yang ketiga, penyerbukan yang dibantu oleh air atau hidrogami. Biasanya jenis penyerbukan ini tidak memiliki ciri khusus. Air yang membantu penyerbukan berupa air hujan yang kemudian merontokkan serbuk sari dengan tumpahan dan membawanya mendekati kepala putik. Biasanya penyerbukan jenis ini dapat kita temui pada tanaman air seperti hidrilla. Penyerbukan yang keempat yaitu melalui perantara manusia. Biasanya memiliki ciri-ciri serbuk sari dan kepala putik yang tidak dalam satu duduk bunga atau bunga tunggal. Kepala putiknya dalam kondisi tertutup sehingga tidak memungkinkan masuknya kepala putik tanpa dibuka terlebih dahulu, dan serbuk sari sulit rontok. Setelah mendengarkan penjelasan Ustadz tentang perkembangbiakan pada tumbuhan,
Tentunya Ustadz harapkan antum semua dapat mengerti. Insya Allah pada pertemuan berikutnya Ustadz akan menyampaikan video tentang perkembangbiakan pada hewan. Baik, sebelum kita akhiri, mari sama-sama kita berdoa. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala tundukkan, berdoa sungguh-sungguh. Doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustadz akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.